Selamat sore teman-teman. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Bentuk-bentuk Hubungan Sosial dan Implikasinya. Sebelum kami memulai, izinkanlah kami memperkenalkan nama kami. Perkenalkan, nama saya Putri Anissa dari Rezeki Jaya dengan NBI 14623000196. Perkenalkan, nama saya Kausaran Sudarsono dengan NBI 14623000168. Perkenalkan, nama saya Ahmad Deswaldo Putra Surya dengan NBI 14623000184. Perkenalkan, nama saya Profi Barbie Silviana Putri dengan NBI 14623000190. Perkenalkan, nama saya Olivia Gloria Feltis Losa dengan NBI 14623000191. Perkenalkan, nama saya Jian Gabriel Purbaresasi dengan NBI 14663000204. Perkenalkan, nama saya Dimas Rizal Toila dengan NPI 14623000205. Setelah perkenalan singkat dari kelompok kami, sekarang kita masuk dalam materi. Yang pertama, pengertian hubungan sosial. Hubungan sosial adalah interaksi yang terjalin antara individu dengan individu lain, kelompok, ataupun masyarakat. Bentuk-bentuk hubungan sosial sangat beragam, mulai dari yang sederhana hingga yang kompleks. Setiap bentuk hubungan sosial memiliki implikasi yang berbeda-beda terhadap hubungan antara pribadi. Berikutnya faktor pendorong dan penghambat hubungan sosial. Faktor pendorong merupakan kebutuhan akan afiliasi, rasa saling memiliki, saling memahami, dan keinginan untuk berkontribusi pada lingkungan sosial, menjadi faktor kuat yang mendorong terjalinnya hubungan sosial. Yang kedua, faktor penghambat. Di sisi lain, perbedaan latar belakang, konflik kepentingan, kurangnya komunikasi, dan stereotip negatif dapat menjadi faktor yang menghambat hubungan sosial yang harmonis. Dampak hubungan sosial. Dampak hubungan sosial terbagi menjadi dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif, hubungan sosial yang baik dapat meningkatkan kesejahteraan mental, membantu pencapaian tujuan, dan memperkuat rasa memiliki pada komunitas. Yang kedua, dampak negatif. Sebaliknya, hubungan sosial yang buruk dapat memicu stres, kecemasan, dan masalah psikologis lainnya yang dapat mengganggu kualitas hidup seseorang. Yang berikutnya, ada kecerdasan personal dan kepribadian dalam komunikasi efektif. Kecerdasan emosional adalah kemampuan untuk mengenali, memahami, dan mengelola emosi diri sendiri dan orang lain sangat penting dalam membangun komunikasi antar pribadi yang efektif. Kepribadian adalah karakteristik yang dimiliki seseorang seperti sikap, temperamen, dan cara berinteraksi juga mempengaruhi efektivitas komunikasi antar pribadi. Yang berikutnya ada tips mengenali sikap pribadi. Yang pertama ada kesadaran diri, memahami kekuatan, kelemahan, dan preferensi pribadi, meningkatkan kemampuan untuk berinteraksi secara efektif. Yang kedua ada empati, yakni kemampuan untuk memahami dan merasakan sudut pandang orang lain, membantu membangun hubungan yang lebih baik. Yang berikutnya ada adaptasi, yakni bersikap fleksibel dan mampu menyesuaikan diri dengan situasi, membuka peluang untuk komunikasi yang lebih efektif. Baik, yang berikutnya adalah pentingnya memahami hubungan sosial. Yang pertama, interaksi sosial. Memahami hubungan sosial membantu individu untuk berinteraksi dengan orang lain secara lebih efektif dan membina relasi yang baik. Yang kedua adalah pengembangan diri. Pengetahuan tentang hubungan sosial dapat mendorong seseorang untuk terus mengembangkan diri dan memperluas jaringan pertemanan. Yang ketiga, kehidupan bermasyarakat. Kemampuan memahami hubungan sosial juga berguna dalam aktivitas sehari-hari dalam lingkungan masyarakat, seperti kerjasama dan bernegosiasi. Berikutnya, membangun hubungan sosial yang positif. 1. Komunikasi terbuka. Menjalin komunikasi yang terbuka dan jujur, membantu membangun kepercayaan dan pemahaman yang lebih baik antara individu. 2. Saling menghargai. Menunjukkan rasa hormat dan menghargai perbedaan pendapat
serta latar belakang orang lain dapat memperkuat hubungan sosial. Yang ketiga, proaktif bersosialisasi, aktif terlibat dalam kegiatan sosial dan mengambil inisiatif untuk berinteraksi dengan orang lain, membantu mempererat hubungan. Ya, mengelola hambatan dalam hubungan sosial. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering dihadapi pada berbagai macam hambatan dalam menjalani hubungan sosial. Untuk mengatasi hambatan-hambatan ini, kita perlu menerapkan beberapa strategi yang tepat. Berikut adalah beberapa contoh hambatan yang sering terjadi beserta solusi yang dapat diterapkan. Yang pertama, yaitu perbedaan persepsi. Perbedaan pandangan dapat menjadi penghalang dalam komunikasi. Solusi yang dapat dilakukan adalah dengan mengutamakan komunikasi yang jelas, terbuka, dan penuh empati agar kedua belah pihak dapat saling memahami. Yang kedua, yaitu konflik kepentingan. Ketika ketika kepentingan masing-masing pihak bertentangan, penting untuk mencari titik temu dan mencapai kompromi yang saling menguntungkan. Dengan demikian, kepentingan semua pihak dapat terakomodasi. Yang ketiga, yaitu stereotip negatif. Stereotip dapat menghambat hubungan sosial dengan membangun asumsi yang tidak tepat. Cara untuk mengatasi hal ini adalah dengan menghilangkan prasangka dan membangun pemahaman yang lebih baik melalui dialog yang terbuka dan saling menghargai. Ya. Manfaat pengembangan kecerdasan personal itu terdiri dari kesadaran diri, empati, dan keterampilan sosial. Kesadaran diri itu memahami kelebihan dan kekurangan diri sendiri, membantu meningkatkan kemampuan dan beradaptasi dan komunikasi yang efektif. Yang kedua yaitu empati, kemampuan memahami perasaan dan perspektif orang lain, meningkatkan kepekaan sosial dan menjalin hubungan yang lebih baik. Yang ketiga yaitu keterampilan sosial, mengembangkan kecerdasan personal juga membantu seseorang membangun jaringan sosial yang luas dan relasi yang positif. Kesimpulan dan saran. Memahami bentuk-bentuk hubungan sosial, faktor pendorong dan penghambatnya, serta kecerdasan personal adalah kunci untuk membina relasi yang sehat dan produktif. Dengan menerapkan strategi komunikasi yang tepat, mengelola hambatan, dan terus mengembangkan diri, setiap orang dapat membangun hubungan sosial yang positif dan bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.